Oceans, mountains, and trees, your goodness never ends. You are great and I know, every day as I grow, you are my closest friend. Your glory fills me with wonder, 'cause you, my God, do amazing things. Your glory fills me with wonder, 'cause you, my God, do amazing things. Your glory fills me with wonder, 'cause you, my God, do amazing things. Your glory fills me with wonder, 'cause you, my God, do amazing things. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Miss Vina hari ini. Apa kabar semuanya? Miss percaya adik-adik sudah siap untuk beribadah hari ini ya. Nah, tidak terasa kita sudah berada di bulan Maret. Ada adik-adik yang mau ujian tengah semester, Miss ucapkan semangat, pasti adik-adik bisa melewati ujian itu dengan baik. Nah, sebelum kita masuk sesi sharing hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih kami masih boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Kami membuka hati kami, terus ajari kami Tuhan apa yang benar yang harus kami lakukan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini Miss akan sharing tentang know what is right to do. Kita harus mengetahui apa yang benar yang harus kita lakukan. Sudahkah adik-adik mengetahui apa yang benar dan salah dalam melakukan sesuatu? Miss percaya adik-adik sudah mengetahuinya. Mungkin sedari kecil pasti adik-adik sudah diajari apa yang harus adik-adik lakukan, apa yang benar dan yang salah. Nah, di dalam agama pun kita menerima panduan melalui Alkitab, firman Tuhan, ajaran dari pendeta ataupun pendamping rohani. Di dalam kehidupan sehari-hari, pasti orang tua sudah mengajarkan kita, kakek nenek, maupun juga saudara ataupun sepupu. Nah, di sekolah lebih lagi, pasti banyak peraturan-peraturan sekolah yang harus adik-adik lakukan dan juga ajaran-ajaran dari guru kalian. Sedari kecil, kita semua itu sudah belajar bagaimana cara berjalan contohnya. Gak ada kan yang berjalan dengan satu kaki, ataupun mungkin dengan gak pakai kaki, pasti semuanya diajarkan cara berjalan yang baik dengan dua kaki. Nah, juga mungkin cara makan yang benar, cara menulis yang benar, cara bersosialisasi dengan orang, bagaimana cara mengucapkan salam, terima kasih, ataupun maaf. Nah, itu semua sudah diajarkan dari kita kecil. Seiring waktu adik-adik akan mengerti hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Sekarang Miss juga percaya adik-adik itu pasti nangkep apa yang Miss bicarakan hari ini, mana yang harus dilakukan dengan baik dan yang tidak benar ketika dilakukan. Nah, mengapa sih Miss kita harus melakukan yang benar? Nah, Miss percaya ketika kita melakukan yang benar, kita dalam agama tuh diajari ya, ketika kita melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan, kita itu seperti mendapatkan upah di surga. Nah, tapi kita melakukan ini bukan untuk mengejar upah, tapi supaya kehidupan kita itu dapat berjalan dengan baik dan benar, agar dunia ini dapat berjalan dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika adik-adik melakukan hal-hal yang salah, pasti akan ada konsekuensinya, yaitu akan mendapatkan hukuman ataupun teguran. Nah, jadi pasti ada timbal balik dari setiap hal-hal yang kita lakukan. Lalu, di dalam agama dijelaskan lebih gamblang lagi, ketika kita melanggar firman Tuhan, ketika kita berbuat yang salah ataupun tidak benar, maka kita itu sudah disebut berbuat dosa. Nah, kita diajari melakukan hal yang benar, tetapi ketika kita sudah mengerti ini benar, ini salah, namun kita tetap lakukan, kita tetap melanggarnya, nah ini sudah meleset dari tujuan firman Tuhan. Oleh karena itu kita sudah berdosa. Lalu Miss kasih contoh di Alkitab, manusia pertama kali melakukan dosa itu ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon di pohon pengetahuan. Nah, Tuhan sudah memberikan perintah pada Adam untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Namun, Hawa digoda oleh setan melalui ular, sehingga Hawa pun mengambil buah pohon pengetahuan dan memakannya. Dia juga memberikan kepada Adam dan Adam juga ikut memakannya. Di situ Tuhan marah.
mengapa Adam melanggar, padahal Adam sudah tahu apa yang benar untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu disebut dosa. Efek dari yang mereka lakukan, efek dari dosa ini, Adam dan Hawa pun diusir Tuhan dari Taman Eden ke bumi. Nah, ketika mereka tahu apa yang benar dilakukan tetapi mereka tidak melakukannya, maka mereka pun mendapatkan hukuman itu. Mereka harus hidup menderita di bumi dan tidak bisa hidup enak seperti di Taman Eden. Jadi, kita harus melakukan yang benar agar kita terhindar dari dosa ataupun hukuman. Nah, Miss, bagaimana cara kita melakukan hal yang benar? Yang seperti Miss bahas tadi, yang pertama kita harus mengerti dulu apa sih yang benar. Lalu kita harus pahami, adik-adik harus mengerti dan memahaminya. Jadi, adik-adik harus tanamkan di pikiran adik-adik. Semua peraturan itu dibuat dengan tujuan yang baik bagi hidup adik-adik, bagi hidup Miss, bagi hidup kita semua. Tanpa peraturan, maka hidup kita juga bisa kacau. Nah, jadi jangan sampai di dalam pikiran adik-adik peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, itu tuh salah. Jadi jangan sampai kita mengikuti arus dunia. Jadi peraturan itu dibuat dengan tujuan yang sangat baik. Nah, kita juga harus mengerti setiap firman yang kita dapatkan itu juga ada tuntunan-tuntunan yang Tuhan apa yang benar harus kita lakukan. Nah, setiap firman yang melekat dalam hidup kita itu kita harus terus pelajari dan kita harus mengerti. Lalu setelah adik-adik mengerti dan memahami apa yang benar dan baik, pasti kita akan lebih mudah untuk melakukannya dengan benar. Kita juga harus memiliki pertahanan diri. Nah, di sini ketika kita sudah tahu nih apa yang benar, kita sudah mau melakukan apa yang benar, tetapi mungkin orang-orang di sekitar kita itu masih belum mau melakukan hal-hal yang benar. Contohnya misalnya adik-adik sudah mau belajar dengan baik, mau ujian nih misalnya besok, tetapi ada teman-teman yang mengajak, yuk kita main game aja, kita pergi misalnya. Nah, ini kita harus punya pertahanan diri. Adik-adik harus punya pertahanan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan kondisi di sekitar adik-adik, sehingga adik-adik berbuat hal-hal yang tidak benar. Jadi jangan sampai adik-adik, oh ya udah nanti aja belajarnya ikut main game. Nah, itu jangan sampai adik-adik mengikuti arus dunia. Jadi jangan sampai adik-adik melakukan hal-hal yang salah dan ikut-ikutan dengan teman-teman kalian tadi. Nah, dari penjelasan ini tadi, kita semua itu pasti sudah memiliki pengetahuan mengenai apa yang baik dan tidak baik. Kita memiliki peran dalam memutuskan kita melakukan yang benar atau tidak. Semuanya kembali ke diri adik-adik dan diri sendiri. Nah, untuk memperkuat pertahanan diri kita, kita harus selalu mau membuka hati kita terhadap ajaran dan tuntunan, baik itu dari orang tua, dari khotbah yang adik-adik dengar, firman Tuhan, Alkitab, dari guru maupun orang-orang sekitar, agar hidup adik-adik dapat selalu berkembang ke arah yang lebih baik dan benar. Setelah kita memiliki pemahaman yang baik, maka kita dapat lebih mudah berkata tidak untuk perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Nah, yang terutama juga, kita harus minta tuntunan dari Tuhan. Karena tanpa tuntunan Tuhan, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan, apakah ini benar ataupun ini salah. Nah, jadi kita harus berdoa minta tuntunan dari Roh Kudus ada dalam hidup kita semua, dalam hidup adik-adik sekalian, sehingga ketika akan melakukan sesuatu, Roh Kudus akan mengingatkan kita apakah ini benar ataupun ini salah. Jadi, yang kita lakukan itu akan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, terus minta tuntunan dari Roh Kudus. Nah, untuk ayat hafalan kita di minggu ini, adik-adik bisa lihat di sini, itu ada di kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 38b. Dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku. Adik-adik bisa lihat, jangan lupa direkam dan dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Lalu, untuk kegiatan kita hari ini, karena Miss percaya adik-adik di umur sekarang itu sudah mengerti, sudah paham yang Miss bahas tadi. Nah, Miss minta kalian menuliskan contoh perbuatan. Yang pertama, 3 perilaku yang benar untuk dilakukan di dalam lingkungan keluarga. Dan contoh 3 perilaku yang tidak benar di dalam lingkungan keluarga. Lalu, pertanyaan yang kedua, berikan 3 contoh perilaku yang benar dalam lingkungan sekolah. Dan 3 perilaku yang tidak benar di dalam lingkungan sekolah. Jangan lupa adik-adik tulis di kertas, difoto, dan dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Nah, sekian sharing Miss hari ini. Miss percaya kita semua sudah mengerti, kita juga harus melakukan hal-hal yang benar yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan.
Nah, sebelum kita menutup sesi sharing ini, Miss percaya kita tetap semangat, jaga kesehatan ya, jaga kondisi, sehingga kita bisa mengikuti ibadah minggu depan dengan baik lagi. Nah, yuk kita ambil sikap doa, kita lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini. Kami mau terus melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan semuanya dengan baik. Kami serahkan hidup kami 1 minggu ke depan Tuhan, sampai bertemu di ibadah minggu depan lagi. Kami serahkan keluarga kami, gereja kami serahkan bangsa kami juga Tuhan, agar kesehatan selalu ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, pengcoveran-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman yang mungkin kena corona Tuhan, kami percaya Tuhan kesehatan, penyembuhan yang ada dapat mereka alami Tuhan, agar mereka dapat merasakan kasih-Mu nyata dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu ada atas kami semua. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Tuhan, damai sejahtera selalu ada atas bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nehemia 8 ayat 11c. Sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Amin. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.